Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna di hari ini. Kakak yakin dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita lakukan saat ini, Roh Kudus akan selalu bersama-sama dengan kita, menyertai ibadah kita pada hari ini. Yuk adik-adik, kakak undang kalian berdiri, kita bersukacita memuji Tuhan dengan lagu Jangan Lelah. Oke adik-adik, kita akan masuk di dalam ibadah pada hari ini. Kakak beri waktu untuk kalian untuk bersaat teduh. Kita menyiapkan hati kita masuk di dalam ibadah. Kita bersaat teduh. Adik-adik, mari kita memulai ibadah kita. Kita siapkan hati, masuk dalam ibadah. Kita berdiri memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Masuk dalam hatiku.
Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur kepadamu, sukacita kami sampaikan kepadamu Tuhan, karena kembali kami diberikan kesempatan untuk bersekutu di dalam IHEPT. Tuhan Yesus, apapun yang sedang kami lakukan, dimanapun yang kami berada saat ini, kami yakin dan percaya Roh Kudus tetap mengiringi kami, memimpin ibadah kami, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita Tuhan memenuhi ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik boleh silakan duduk, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Kita ambil kitab kita. Kita membaca Mazmur dari Mazmur 18 ayat 20 sampai 29. Mazmur 18 ayat 20 sampai dengan 29. Beginilah firman Tuhan. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak, engkau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapan. Demikianlah pembacaan Mazmur. Kita respon dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 25, berkumandang suara dari seberang. Baitnya yang pertama dan yang kedua. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Berjiwa dalam dosa mengenang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menentang yang tergelap. Kirimlah pelita Injil menentang yang tergelap. Dengan berikan dari jauh, kirimlah cahayamu. Memenuhi janganlah jangan, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menentang yang terlelap. Adik-adik, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh KTT. Adik-adik teruna GPIB Jemaat Bukit Muria yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, sekalipun masih melalui video streaming. Bacaan firman kali ini terambil dari surat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Silahkan adik-adik mempersiapkan Alkitabnya.
Dan marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah hari Minggu persekutuan teruna. Pimpinlah kami dan urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kuduskanlah kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12 dengan judul pelajaran berani menghadapi penderitaan. Marilah kita membacanya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan
bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan firman. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang Yahudi yang tinggal di luar Palestina. Mereka adalah jemaat Kristen mula-mula yang percaya dan beriman kepada Kristus. Sebagai jemaat Kristen mula-mula, mereka menghadapi tantangan yang berat dari masyarakat di sekitar mereka yang tidak mengenal Kristus. Mereka dihina, dianiaya, bahkan dibunuh. Menghadapi kenyataan ini, Rasul Petrus mengirim surat kepada mereka dengan maksud memberi kekuatan mental agar mereka berani menghadapi tantangan dan penderitaan mereka. Memberi semangat dan pendampingan agar mereka tetap teguh dan setia menjalani kehidupan yang berisiko melemahkan iman percaya mereka. Rasul Petrus mengajak mereka untuk memahami bahwa penderitaan yang mereka alami demi kebenaran adalah merupakan rencana Allah untuk menguduskan mereka, meningkatkan iman percaya mereka, agar mereka menjadi alat-alat Allah untuk menyatakan kebenarannya. Hal tersebut tentulah sama sekali tidak mudah. Tetapi Rasul Petrus menekankan hal-hal yang penting sebagai berikut. Pertama, jemaat Kristen harus beriman teguh. Kedua, tetap setia, tetap tekun, yakin, dan percaya akan kasih Kristus yang senantiasa mendampingi umat Kristen sekalian. Jemaat Kristen mempunyai pengharapan akan beroleh keselamatan jiwa. Rasul Petrus bersyukur karena karya keselamatan melalui kebangkitan Kristus membawa kehidupan baru bagi manusia yang berdosa. Nah, adik-adik teruna yang terkasih, apakah selama ini adik-adik juga mengalami tantangan hidup? Tentu ada ya, bentuknya macam-macam, termasuk tantangan global menghadapi virus corona. Supaya selamat, apa yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan virus corona ini? Tidak lain adalah kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan, bersabar, dan yakin bahwa kuasa Tuhan akan menolong kita sekalian. Adik-adik terkasih, ingatlah, saat ini kalian sebagai teruna yang akan menjadi pemuda-pemudi tulang punggung bangsa. Kepada kalian, tongkat estafet kepemimpinan
akan diserahkan. Sebagai pemuda-pemudi Kristen, kalian adalah aset yang berharga. Di dalam masa pandemi ini, di mana kalian studi secara online, banyak hal-hal baru yang harus dipelajari, dan kalian harus berhasil. Ingatlah, masa muda adalah masa emas untuk memaksimalkan potensi yang ada. Kalian harus berprestasi. Jadi, do your best dalam segala hal, baik dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, ketekunan, dan juga kesucian. Adik-adik harus berani menghadapi tantangan dan penderitaan. Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Dengan berdoa, itu akan melenyapkan kekhawatiran kita. Doa adalah persekutuan dengan Kristus yang memberikan damai sejahtera di hati dan pikiran kita. Tuhan Allah memberi kekuatan dan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan dan penderitaan. Tuhan Allah memberi pertolongan kepada kita bila kita memerlukannya. Dengan berdoa, hal itu meyakinkan kita bahwa Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Amin. Adik-adik, sebagai respon atas firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 457, bait yang pertama dan kedua, "Ya Tuhan tiap jam." Adik-adik, marilah kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang diberitakan. Tuntunlah kami menjalani tantangan dan penderitaan hidup kami. Tetaplah beserta kami agar kami
tetap beriman teguh kepadamu, melaksanakan kehidupan berdasarkan kasih Kristus, yakin dan berpengharapan untuk beroleh keselamatan daripadamu. Kuduskan kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai bukti syukur atas kasih Tuhan kepada kita. Kita akan memberikan persembahan, marilah kita memberi dengan sukacita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 baitnya yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Persembahan kita di dalam doa persembahan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami dapat memberikan persembahan. Biarlah apa yang ada pada kami Tuhan, kami kembalikan kepadamu sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan kami dapat menjadi perluasan pelayanan-Mu di muka bumi dan dapat menjadi berkat bagi siapapun yang mengelolanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak undang kalian berdiri. Kita menutup dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 baitnya yang ke-1 dan ke-4. Kita harus membawa berita.
Adik-adik teruna terkasih, camkanlah pesan yang disampaikan oleh Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya bagi kita sekalian umat Kristiani. Terimalah berkatnya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.